Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu Mama Mati SPDK akan melaksanakan PPL 1 untuk Rajabatan PPG Aiken Ambon. Saat ini belajar atau mengajar di kelas 11B. Sekarang kita berdoa dan berdoa silakan ke depan. Berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami semua akan memulaikan pembelajaran pada hari ini. Mohon Engkau tuntun, Engkau sertai agar bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita silakan ya bersama. Beri salam. Selamat pagi anak-anak, silakan berusaha silakan. Ibu ambil absennya. Maria. Pengeti. Hadir. Bawa Taha. Hadir. Bote. Sarendaren. Salombe. Maria. Semua hadir semua kan? Tidak ada yang alfa bolos. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita belajar tentang agama Kristen dan karakter serta budi pekerti. Dan materinya pertama adalah elemen. Elemen adalah Allah berkarya, ya, Allah berkarya. Kemudian sub elemen Allah pemelihara. Kemudian materi hari ini itu adalah tentang Allah membentuk keluarga, memberikan fungsi dan peran. Halo anak-anak, apa kabar? Baik. Sehat? Ya. Bagaimana perasaan peserta didik ketika duduk di kelas ini? Baik. Luar biasa, Pak. Ternyata kita semua diberkati Tuhan dan kita akan belajar hari ini tentang peran keluarga itu sendiri. Allah membentuk keluarga melalui peran, melalui fungsi. Hari ini bahan Alkitab ada Kejadian 1 ayat 26 sampai di 8. Kemudian Galatia 5 ayat 5 ayat 23. Silakan dibaca Kejadian 1 sebelum Ibu menyampaikan materi selanjutnya untuk kita belajar. Kejadian 1 ayat 1 sampai 26. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, ia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih. Itu adalah literasi yang menuntun kita di hari ini bagaimana belajar Allah membentuk keluarga dan memberikan fungsi dan peran. So paham tentang isi firman Tuhan tadi kan? Siapa yang menciptakan manusia? Lewat firman tadi kan? Ya Allah menciptakan keluarga atau manusia. Mengapa Allah menciptakan manusia? Ya, untuk berkuasa di bumi. Dan dia adalah mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian kita harus tahu bahwa Allah itu sangat baik. Dia tidak memilih hewan atau tumbuhan, tetapi memilih manusia. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah, dan tadi kita berkata bahwa dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dengan kata bahasa Latinnya adalah imago Dei, gambar Allah, kemuliaan Allah pada kehidupan manusia pribadi masing-masing. Oleh karena ini kan, saya kira pada kesempatan ini untuk pengertian tentang keluarga. Siapa tahu tentang keluarga? Arti pengertian keluarga.
Keluarga adalah sekelompok ya, sekelompok ayah, ibu, anak atau anak. Oke, terima kasih. Jadi sekarang ibu bentuk 3 kelompok, kelompok A, B, C. Soal kelompok A adalah pengertian keluarga. Kelompok B adalah bentuk keluarga dibentuk 2 kan, kecil dan besar. Kelompok 3 sudah diskusinya sudah diberikan waktu 3 menit. Oke, jadi diberikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan baca hasil diskusi Anda. Jelaskan pengertian keluarga. Sekelompok ayah, ibu, anak atau anak. Oke, terima kasih buat kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Berikan aplaus. Kelompok 2. Jelaskan keluarga dibagi berapa bentuk? Jelaskan keluarga dibagi berapa bentuk. 1. Keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. 2. Keluarga besar yang terdiri atas kakek, nenek, ayah, ibu, adik, bibi, paman, sepupu, keponakan. Luar biasa jawaban. Coba berikan aplaus. Kelompok 3 yang sudah waktu menyampaikan hasil presentasi mereka, diskusi mereka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 3 akan menjelaskan tentang fungsi keluarga yang terdiri dari yang pertama yaitu fungsi afeksi, fungsi protektif, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi spiritual, fungsi reproduksi, dan fungsi edukasi. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 fungsi. 1. Fungsi reproduksi adalah fungsi untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Oke, luar biasa. Fungsi reproduksi sudah dengar dari jawaban? Sesuai dengan kejadian 1 ayat 28. Tuhan menciptakan manusia untuk beranak. Berikut fungsi apa? Berikut. Fungsi edukasi. Fungsi edukasi merupakan suatu kegiatan yang bersifat mendidik yang diberikan oleh orang-orang dewasa yang memiliki kemampuan tertentu. Ternyata itu fungsi edukasi adalah fungsi yang mendidik. Berarti terutama dari keluarga kan? Itu fungsi apa? Ekonomi atau sosial? Fungsi sosial Oke, fungsi sosial. adalah interaksi lingkungan sosial yang dimulai sejak lahir dan berakhir setelah meninggal. Ya, luar biasa jawaban dari kelompok 3 bahwa mereka sudah menjelaskan fungsi-fungsi keluarga. Walaupun fungsi itu ada 7 kan? Yang orang jelaskan hanya 3 karena masih ada pembelajaran berikut. Pertemuan berikut. Berikan aplaus buat kelompok 3. Kesempatan ini kita mengambil kesimpulan ya. Kesimpulan materi hari ini. Kira-kira kesimpulannya itu adalah bahwa Allah menciptakan manusia kan? Menciptakan manusia itu sesuai dengan keluarga. Jadi kalau keluarga diciptakan berarti keluarga yang pertama yang diciptakan Allah itu siapa? Adam. Berikan aplaus buat Ruben dan Salome. Jadi yang diciptakan Allah itu Adam dan Hawa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi mereka mesti beranak cucu penuh dengan boleh. Itulah perintah Allah. Maka kalau kita sebagai peserta didik remaja Kristen, apa kita ketika berpacaran kita melakukan hubungan seksual atau intim? Tidak. Tidak boleh melakukan seksual karena kita masih tidak boleh masih remaja. Tidak boleh melakukan hal itu karena kita dalam gambar Allah. Oke. Kalau sudah kita paham, so ada yang paham tentang materi hari ini? Sudah. Betul. Kalau betul ibu mau tanya. Kalau orang Kristen atau remaja Kristen atau keluarga Kristen yang sudah dibentuk oleh Allah, maka apa yang harus dia lakukan? Melalui nilai-nilai dan buah-buah roh. Ada berapa? 99 buah roh kan? Iya. Ya, tolong baca.
5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi ketika orang Kristen atau remaja Kristen, keluarga Kristen harus memiliki, apalagi yang penguasaan diri, itu penting supaya kita dapat mengalami kehidupan bahagia dalam keluarga, kehidupan bahagia dalam sekolah, dalam gereja dan dalam masyarakat. Coba berikan contoh ketika keluarga Kristen atau remaja Kristen berbuat baik. Memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Siapa bisa? Silakan berdiri. Berikan contoh tentang keluarga Kristen yang baik atau positif, yang dapat melakukan 9 buah roh. Belum bisa? Siapa bisa? Siapa bisa? Tolong. Juan atau Manis, silakan. Jangan takut-takut. Memiliki akal yang baik, sopan dan ramah kepada orang lain, saling menghargai perbedaan yang ada, saling memahami satu sama lain, saling memberi nasihat yang baik pada orang lain, tidak saling bersangka buruk. Luar biasa jawabannya. Semua dapat dilakukan di tengah dalam menjadi manusia yang memiliki buah-buah roh atau memiliki kasih. Berikan aplaus buat Tuhan. Oke, ada pertanyaan tentang materi hari ini? Ada pertanyaan atau sudah paham semua? Sudah paham. Kalau sudah paham, disampaikan untuk minggu depan. Materi kita akan kita lanjutkan tentang peran dan contoh-contoh nilai Kristiani orang Kristen itu yang bagaimana. Minggu depan kita harus belajar tentang 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi tolong dibaca di rumah ya, dibaca di rumah dan dihayati. Dihayati supaya pembelajaran kita minggu depan kita dapat melakukannya dengan baik dan memahami dengan baik. Bagaimana Markus mengantuk? So paham semua? Ya. Kalau sudah paham, diharapkan pembelajaran hari ini boleh membawa makna. Makna berarti ke arah yang lebih baik. Tidak ada yang bolos, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang apa-apa. Kalau boleh, tidak ada lagi bertanya, maka pembelajaran hari ini kita tutup dan tutup dengan doa. Jangan lupa minggu depan kita berjumpa lagi. Siapa yang berdoa penutup, silakan ke depan. Berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami, maka Engkau tuntun dan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Ucapkan. Terima kasih kepada seluruh siswa karena kita sudah belajar. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan belajar.